Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Di audio kali ini saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia akan memberikan cara kepada teman-teman bagaimana cara mempengaruhi pikiran seseorang dalam waktu kurang dari 10 detik. Benar, apa yang Anda dengar tidak salah teman-teman. Saya akan mengajarkan kepada teman-teman bagaimana cara mempengaruhi pikiran orang lain kurang dari 10 detik. Tentu ini sangat menarik sekali untuk disimak bagi teman-teman yang di sana. Tetapi sebelum saya memberikan caranya, tentu ada syaratnya teman-teman. Syaratnya sangat mudah, yaitu teman-teman cukup menyimak penuturan saya ini. Untuk hasil yang maksimal, gunakanlah headset teman-teman agar suara saya terdengar dengan jelas dan dapat dimengerti setiap kata yang saya berikan kepada teman-teman. Baik teman-teman, saya tahu teman-teman sudah tidak sabar untuk menunggu langkah-langkah apa yang akan saya berikan sehingga teman-teman bisa meniru, bisa mempraktekkan cara tersebut untuk mempengaruhi pikiran orang lain kurang dari 10 detik. Oke teman-teman, terima kasih atas kesabarannya menunggu. Dan langsung saja, inilah langkah mudah yang Anda bisa gunakan untuk membuat seseorang mengikuti Anda. Ada 3 langkah teman-teman. Langkah yang pertama yaitu buat mereka meragukan pemikirannya sendiri. Langkah kedua, buat mereka mengarahkan pemikirannya pada Anda. Dan langkah ketiga, perkuat dalam prosesnya hingga sampai ke meta level teman-teman. Nah, silahkan 3 langkah tersebut dihafalkan untuk membantu Anda memahaminya secara lebih mendalam. Dan kali ini izinkan saya, Mas Nuk, untuk menjelaskannya secara lebih mendetail. Baik teman-teman, Anda sekarang boleh mengambil pena atau secari kertas. Silahkan Anda tulis jika itu dianggap perlu teman-teman. Tetapi jika cukup hanya dengan mendengarkan audio ini Anda sudah merasa nanti paham, silahkan melanjutkan mendengarkan audio ini. Baik teman-teman, saya lanjutkan teknik 3 langkah tersebut. Nah, jika ditarik garis besar, 3 langkah ini adalah sebuah langkah-langkah yang dapat diambil kesimpulan. Yang pertama adalah membuka jalinan lama. Langkah kedua adalah mengingatkan pada jalinan yang baru. Dan langkah ketiga adalah mengeratkan ikatannya. Artinya, jika seseorang yang tadinya tidak setuju, berarti pemikirannya terikat dalam jalinan penolakan, dan Anda perlu membuka jalinan itu, lalu mengikatkannya pada jalinan yang baru, yaitu berupa persetujuan. Dan tentu saja Anda dapat mengikatnya lebih erat. Nah, sebelum Anda membuka atau
mengikatkan jalinan-jalinan pikiran tersebut, Anda perlu memahami bagaimana jalinan tersebut diikatkan. Dengan kata lain, Anda perlu mengetahui bagaimana pola pemikiran seseorang. Pola pemikiran seseorang itu hanya ada dua, teman. Yang pertama, jalinan sebab akibat atau cause effect, atau A disebabkan oleh B. Yang kedua, yaitu jalinan kesimpulan berupa kompleks ekuivalen. Artinya A sama dengan B. Saya berikan contohnya, teman-teman. Jika seseorang berpikir bahwa dia mengatakan, saya tidak bisa mengerjakannya karena saya tidak punya cukup waktu. Kalimat tersebut berarti ada jalinan sebab akibat, atau yang disebut dengan cause effect tadi, teman-teman. Contoh kedua, jika seseorang berpikir jika dia membeli berarti produknya bagus, maka jalinan pemikirannya adalah kompleks ekuivalen atau keterhubungan satu hal dengan hal yang lainnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham. Sebelum saya melanjutkan ke penjelasan berikutnya. Di awal tadi saya menyinggung tentang 3 cara, teman-teman. Cara pertama adalah membuat mereka meragukan pemikirannya sendiri. Dalam langkah pertama ini, Anda hanya perlu mengarahkan pertanyaan untuk membuat seseorang agar memikirkan ulang apa yang telah disimpulkan oleh lawan bicara Anda, teman-teman. Sebelum saya memberikan contoh pertanyaannya, saya akan berbagi sebuah fakta yang menarik untuk Anda. Sebuah fakta terkait proses bujuk rayu untuk tujuan apapun. Fakta tersebut adalah seseorang akan cenderung menolak sebuah ajakan yang berkaitan dengan melakukan hal-hal baru. Tentu saja ini adalah sebuah fakta yang unik, dan fakta ini didapat dengan berdasarkan research atau yang dilakukan oleh seorang peneliti atau siapapun juga. Lalu, bagaimana Anda bisa membuat seseorang meragukan pertanyaannya sendiri? Nah, sebuah pertanyaan sederhana yang bisa saja memerlukan waktu bertahun-tahun dan bahkan mengeluarkan uang jutaan untuk menemukan jawabannya. Tapi inilah jawaban yang Anda cari, teman-teman. Dan tentu saja Anda bisa temukan sekarang ketika Anda mendengarkan audio ini. Caranya adalah tanyakan kembali pemikiran mereka itu, teman-teman. Dengan Anda bertanya kembali mengenai pemikiran seseorang dengan pola pertanyaan tertentu yang memang disusun untuk memiliki efek yang menghipnotis, maka seseorang tersebut akan mengalami yang bernama transdiferensional search, atau istilah bahasa hipnotisnya TDS. TDS itu apa? Mereka akan mencari-cari di dalam pikirannya sendiri, gitu arti umumnya. Selanjutnya, pertanyaan seperti apa yang akan membuat seseorang mempertanyakan kembali pemikirannya itu? Baik, teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang bersifat pembandingan atau comparative questioning. Oke, saya berikan contohnya begini, teman-teman. Seorang karyawan, dia yakin kalau dia tidak akan bisa mengerjakan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, sebelum Anda mengajukan pertanyaan yang menghack pemikiran mereka, pertanyaan tersebut ajukan dulu pertanyaan yang membuat mereka mengemukakan alasan dibalik pemikirannya tersebut, teman-teman.
Baru setelahnya itu Anda mengkomparatif questioning ya, nanti atau membandingkan. Contohnya begini, kita bisa melakukan pertanyaan kepada orang yang tadi yang membuat pernyataan bahwa dia tidak bisa mengerjakan tugasnya dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, kita bisa menanyakan kembali seperti ini teman-teman. Pertanyaan pertama misalkan, apa yang membuat kamu berpikir kalau kamu tidak bisa mengerjakan tugas ini? Atau apakah tugas ini terlalu berat? Atau yang ketiga, saya mengerti jika kamu menganggap tugas ini berat. Nah, coba pikirkan, apakah setiap karyawan akan menganggap tugas ini berat? Oke, itu adalah 3 contoh pertanyaan teman-teman ya. Artinya Anda sedang membandingkannya dengan orang lain atau metrik pembanding, dan itu akan membuat mereka memikirkan ulang apa yang mereka kemukakan teman-teman. Atau juga Anda bisa menggunakan pertanyaan yang membandingkan waktu, atau istilahnya disebut dengan time metric. Contohnya begini teman-teman, jika kamu menganggap tugas ini berat, kamu kerjakan sekarang dong. Lalu kapan tugas ini akan bisa menjadi lebih ringan? Atau juga teman-teman bisa menggunakan perbandingan dengan dirinya sendiri. Saya berikan contoh. Pertanyaan ya. Contohnya begini, seandainya kamu menjadikan dirimu sebagai orang yang memiliki semangat kerja tinggi, apakah tugas ini akan masih jadi berat untuk dikerjakan? Nah, sederhana bukan teman-teman? Setelah Anda membuat mereka meragukan pemikirannya sendiri dengan pertanyaan yang bersifat komparatif tadi, nah sekarang kita lanjutkan langkah yang kedua teman-teman, yaitu tadi langkah keduanya adalah buat mereka mengarahkan pemikirannya kepada Anda ya, maksudnya kepada teman-teman. Oke, dalam tahap ini jika Anda mendengarkan baik-baik tadi ketika saya dari awal berbicara, maka Anda akan mengerti bagaimana membuat mereka mengarahkan pemikirannya pada Anda teman. Jadi artinya bukan secara langsung mengarahkan pemikiran mereka, namun Anda buat mereka mengarahkan pemikirannya kepada Anda. Nah, sekarang saya akan memberitahukan caranya, bagaimana Anda melakukannya teman-teman. Kembali ke awal dengan pertanyaan. Jika dalam tahap pertama tadi Anda mengajukan pertanyaan yang sifatnya lebih condong kepada membuat mereka meragukan pemikirannya sendiri, maka dalam tahap kedua ini Anda bisa mengajukan pertanyaan yang mulai mendorong dan merangsang mereka untuk menyetujui Anda teman. Nah, sekali lagi ya, fokus dan tujuan pertanyaan Anda saat ini adalah untuk membuat mereka mulai terdorong dan terangsang agar menyetujui Anda teman-teman. Jika Anda melakukan contoh seperti yang saya kemukakan di awal tadi, maka pertanyaan berikutnya yang bisa Anda ajukan bisa berubah seperti ini teman-teman. Berarti kamu setuju kalau pekerjaan ini bisa menjadi mudah kan? Atau kita bisa mengajukan pertanyaan yang lain teman-teman. Pertanyaan kedua contohnya seperti ini. Nah, berarti kamu menemukan sendiri kalau dengan melihat dirimu sebagai orang yang memiliki semangat kerja yang sangat tinggi, maka pekerjaannya akan lebih mudah bukan? Itu adalah contoh kita memberikan pertanyaan yang kedua. Atau teman-teman, kita juga bisa membuat pertanyaan yang ketiga. Saya berikan contoh seperti ini. Apakah itu artinya kamu mengakui kalau pekerjaan ini bisa menjadi mudah dengan mengerjakannya saat ini? Nah, ini adalah
contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan ya untuk tahap yang kedua. Artinya teman-teman bisa membuat mereka mulai menyetujui, atau alternatif lainnya teman-teman bisa juga membuat mereka semakin tidak setuju dengan pemikirannya yang terdahulu teman-teman. Paham maksudnya? Kita meragukan pemikirannya mereka teman-teman. Nah, setelah mereka ragu dengan pemikirannya sendiri, kita akan merangsang mereka untuk menyetujui pendapat teman-teman, yaitu kita masuk ke langkah ketiga teman-teman. Oke, langkah ketiga tadi adalah dengan memperkuat dan memperdalam prosesnya sampai ke meta level teman-teman. Tentunya dalam tahap ini, entah teman-teman yang sudah menghasilkan rangsangan untuk membuat orang tadi menyetujui teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya teknik ketiga ini, yaitu perkuat dan perdalam prosesnya sampai ke meta level. Jadi setelah proses kedua tadi atau tahap kedua tadi, kita bisa melanjutkan tahap ketiga atau tahap terakhir teman-teman. Tahap ketiga itu sama teman-teman. Kita tetap dengan teknik mengajukan pertanyaan, namun pertanyaan ini lebih mendalam lagi teman-teman, yang tujuannya agar dia 100% menyetujui apa yang teman-teman sampaikan, yaitu dengan berbagai pertanyaan. Saya berikan contoh sebagai berikut. Misalkan contoh yang pertama, terus kamu perlu menjadi karyawan dengan karakteristik yang bagaimana lagi agar pekerjaan ini menjadi semakin mudah? Atau pertanyaan kedua, lalu kemudahan apa yang bisa kamu dapatkan dengan menganggap pekerjaan ini mudah dilakukan? Atau teman-teman bisa mengajukan pertanyaan yang ketiga. Contohnya seperti ini. Kalau seumpama nanti kamu tergoda lagi untuk menganggap pekerjaan ini sangat sulit, lalu apa yang akan kamu katakan kepada dirimu sendiri untuk kembali menjadikan bahwa pekerjaan ini sangat mudah bagimu? Nah, 3 tahap yang bisa teman-teman pergunakan dalam membuat seseorang segera, ya seorang lagi, 3 tahap tadi yang bisa teman-teman pergunakan untuk membuat seseorang agar segera meragukan pemikirannya mereka sendiri, dan dengan tujuan untuk mengarahkan pada pemikirannya teman-teman. Maka teman-teman bisa menggunakan cara tersebut ya, cara 3 tahap tersebut dalam berbagai hal kepentingan teman-teman, baik itu dalam hal apapun. 3 tahap tadi sungguh luar biasa, langsung mempengaruhi pemikiran seseorang. Dan ketika teman-teman sudah terbiasa melatihnya, teman-teman, ketika orang membuat pernyataan A, maka teman-teman bisa menggunakan 3 langkah tadi. Dan ketika teman-teman mengajukan pertanyaan, setiap langkah tadi 1 pertanyaan, langkah kedua 1 pertanyaan, dan langkah ketiga 1 pertanyaan, tentu itu kurang dari 10 detik teman-teman. Dan itu hasilnya luar biasa, karena memang cara ini sudah saya praktekkan berkali-kali teman-teman, dan terbukti saya bisa sangat mudah memengaruhi pemikiran seseorang, dan saya mengarahkan pemikirannya mereka agar menyetujui pemikiran saya teman-teman. Oke, semoga audio ini bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan ini. Silahkan jika teman-teman merasa kurang jelas, teman-teman dapat memutar ulang kembali audio ini. Semoga bermanfaat. Salam dari saya Mas Nuk, Pondok Ilmu Tes Indonesia. Sampai bertemu di audio saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.